Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di kesempatan sore hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa ta'ala menerimanya. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan kembali dalam kajian rutin di Balubay TV dengan bahasan dari tata cara sholat. Di pertemuan yang lalu telah kita sampaikan tentang macam-macam dari doa tasyahud awal. Doa atau bacaan tasyahud awal. Di dalam sholat bukan hanya saja atau bukan hanya sekedar bacaan. Bukan hanya gerakan, tetapi juga kita diperintahkan untuk memaknai, merenungkan apa yang kita baca. Jadi saya ulangi, di dalam sholat itu bukan hanya gerakan semata, bukan hanya bacaan, tetapi juga gerakan, bacaan dan juga perenungan di dalam doa yang kita baca. Oleh sebab itu, tentang doa atau bacaan tasyahud akan kita bahas memaknai bacaan tasyahud awal ini. Kemudian juga, kenapa kita diperintahkan untuk memahami, memaknai, merenungkan arti dari bacaan-bacaan sholat. Dan di antara bacaan yang kita baca di dalam sholat adalah ketika tasyahud. Dan di sana bacaan yang kita diperintahkan ya untuk membaca tasyahud ini apa? Memiliki makna yang apa? Makna yang dalam. Makna yang luas untuk kita ketahui. Sehingga semakin kita memahami dan juga kita memaknai apa yang kita baca, maka ini akan menambah kekhusyuan di dalam ibadah yang kita lakukan, yaitu sholat. Jadi bacaan yang kita baca di dalam sholat, yang kita pahami dan kita renungi, ini akan memberikan tambahan, memberikan kekhusyuan di dalam beribadah, ya, memberikan khusyuk ya di dalam kita sholat. Bagaimana seorang yang setiap hari membaca doa-doa di dalam sholatnya, tetapi tidak mengetahui, tidak memahami, dan juga tidak memaknai apa yang dibaca. Padahal setiap hari dibaca. Dari pagi, siang, malam ada kita baca. Setiap sholat ada tasyahud, baik itu tasyahud awal ataupun tasyahud akhir. Maka minimal yang kita ketahui, minimal yang kita ketahui adalah bacaan-bacaan di dalam sholat. Kenapa? Ini setiap hari. Ya. Walaupun kita mungkin belum memahami tentang bahasa Arab, ya, karena bahasa Arab luas. Tetapi minimal bacaan yang kita setiap hari membacanya di dalam sholat. Ya, baik itu sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar,
Setiap hari kita lakukan. Setiap hari kita baca apa yang sudah kita pahami. Oleh sebab itu disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, wa kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhum at-tashahhuda kama yu'allimuhum surata minal Qur'an. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan umatnya tata cara tasyahud. Tata cara tasyahud, baik itu gerakannya, bacaannya, ya. Kama yu'allimuhumus surata minal Qur'an. Sebagaimana Rasul mengajarkan umatnya itu Al-Qur'an. Nah, sekarang kita melihat Al-Qur'an. Al-Qur'an bukan hanya bacaan semata. Bukan hanya gerakan lisan yang kita gunakan, yang kita bunyikan, yang kita lafadzkan. Tetapi juga di dalam Al-Qur'an itu penuh dengan makna. Penuh dengan perenungan untuk kita tadaburi. Sehingga begitu juga di dalam sholat. Di dalam sholat ada bacaan-bacaan, baik itu bacaan Al-Qur'an atau bacaan-bacaan doa. Maka kita pun demikian, karena Rasul disebutkan, Rasul mengajarkan kami, ya, yu'allimuhum at-tashahhuda. Rasul mengajarkan kami yaitu tasyahud, sebagaimana yu'allimuhum surata minal Qur'an. Sebagaimana Rasul mengajarkan Al-Qur'an, mengajarkan kalimat-kalimat di dalam Al-Qur'an, begitu pula Rasul mengajarkan kita di dalam sholat, yaitu di dalam tasyahud, untuk kita baca, untuk kita renungi, dan juga untuk kita mentadaburi dari isi dari doa yang kita baca di dalam tasyahud. Bahkan dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah, beliau mengatakan wa yatadabbaru kalamahu, dan seorang mentadaburi apa yang dia baca. Kapan? Ketika sholat, merenungi artinya, memaknai artinya. Fa inna tadabbura huwal maqsudu minal qiraah. Karena tujuan di dalam membaca adalah tadabbur. Ya. Karena tadabbur dia adalah maksud di dalam membaca. Artinya apa? Bukan hanya sekedar bacaan. Bukan hanya sekedar doa di dalam tasyahud yang kita hafalkan. Tetapi lebih dari itu untuk kita mentadaburi apa yang kita baca. Kita memahami apa yang kita baca. Sehingga disitulah akan muncul kekhusyuan di dalam sholat kita. Akan memunculkan kita lebih memahami dan juga memberikan khusyuk di dalam sholat. Makanya di antara jalan agar kita lebih khusyuk di dalam sholat adalah memahami artinya, memahami makna-makna yang kita baca di dalam sholat kita. Dan itu yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita akan memahami arti dari doa tasyahud. Sebagaimana kita sebutkan di pertemuan sebelumnya tentang doa atau bacaan tasyahud ada 3. Kita akan mengambil satu dari bacaan tasyahud yang pertama. Karena mirip satu dengan yang lain, mirip. Dan intinya apa? Intinya hampir semuanya sama. Kita akan ambil makna dari bacaan tasyahud yang disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Yaitu yang pertama yaitu dengan at-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalau yang kedua Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini yang kita akan memahami, memaknai
isi dari bacaan tasyahud awal ini. Pertama adalah at-tahiyat. Ya. At-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Yang artinya adalah at-tahiyat. Makna dari at-tahiyat adalah penghormatan dan penyanjungan. Penghormatan dan penyanjungan, ya, itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Penghormatan dan penyanjungan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. At-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Yaitu segala penghormatan dan penyanjungan yang tinggi hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal apa kita menyanjung Allah Subhanahu wa ta'ala? Di dalam hal apa kita memberikan penghormatan yang paling agung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Di antaranya adalah di dalam hal yang khusus, yaitu sholat. Yaitu di dalam kita sholat. Kenapa? Karena di dalam sholat ini ada pengagungan, penyanjungan dan penghormatan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana ketika seorang yang ruku, seorang yang sujud, seorang yang duduk di antara dua sujud, ini adalah bentuk penghormatan dan penyanjungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita diperintahkan untuk mengagungkan di dalam perintahnya. Di antara perintahnya adalah sholat. Sehingga ruku kita, sujud kita, gerakan-gerakan kita di dalam sholat, ini adalah bentuk pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentuk kita menyanjungnya dan bentuk kita menghormati, ya, penuh dengan penghormatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga di dalam syariat-syariatnya. Ya. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an, sehingga seorang muslim yang telah mendapatkan hidayah, hidayatul iman, hidayatul Islam, kemudian dengan ilmu yang telah diberikan kepadanya, yaitu dengan ilmu yang dengannya kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita diperintahkan untuk apa? Untuk menyanjungnya. Karena apa yang Allah telah berikan kepada kita dengan hidayahnya. Sehingga karena hidayah yang Allah berikan kepada kita, yaitu hidayatul Islam, untuk kita semakin mendekat, untuk kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai pengagungan dan penghormatan. Allah telah memberikan kepada kita hidayatul Islam, maka dengan itu kita untuk apa? Untuk segera, ya, untuk segera kita memperbanyak penyanjungan kepadanya, untuk kita segera tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah bentuk pengagungan kita, di mana kita, ya, menjadikan dekat, taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena hidayah yang Allah berikan kepada kita, agar kita semakin dekat, semakin taat, dan juga semakin, ya, semakin patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan orang-orang yang sombong, orang-orang yang berani membantah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka pun semakin jauh dari ketaatan, semakin jauh dari kepatuhan, dan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena jauhnya mereka dari pengagungan dan juga penyanjungan dan penghormatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan seorang yang sholat, dengan dia membaca di dalam doa at-tasyahud, at-tahiyatu lillah. Segala penghormatan dan pengagungan serta penyanjungan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kita sholat, di dalam kita mengagungkan, ya, syariatnya, perintah-perintahnya, ini bentuk
Allah telah memberikan kepada kita hidayah, maka dengan kita mendapatkan hidayah untuk memperbanyak penyanjungan dan penghormatan kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian al-mubarakat, al-mubarakatu, at-tahiyatul mubarakatu, al-mubarakah. Apa arti dari al-mubarakah? Al-mubarakah maknanya adalah kebaikan-kebaikan yang banyak, keberkahan-keberkahan yang banyak. Sehingga arti berkah itu adalah keberkahan, yaitu kebaikan yang melimpah, yang terus menerus, kebaikan yang terus bertambah dan langgeng. Itu arti dari al-mubarakah. Al-mubarakat, at-tahiyatul mubarakatu, kebaikan-kebaikan yang terus dan terus bertambah langgeng, adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga keberkahan itu sumbernya dari Allah Rabbul Alamin. Kenapa? Karena segala kebaikan-kebaikan, keberkahan-keberkahan yang terus itu adalah milik Allah semata. Sehingga keberkahan yang ada pada diri kita, kebaikan yang ada pada diri kita, itu semuanya bersumber dari Allah Rabbul Alamin. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, al-barakatu minallah. Kebaikan itu adalah dari Allah. Keberkahan adalah dari Allah. Sehingga ketika kita melaksanakan ketaatan, maka kita akan mengakui bahwa kebaikan, keberkahan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita dapatkan adalah dari Allah. Di dalam bekerja, ya, kita mendapatkan kemudahan-kemudahan atau kesehatan, ya, walaupun salah satu atau salah dua, ya, kita sakit, ya, tetapi Allah masih memberikan kesehatan-kesehatan yang lain. Mungkin ada seorang yang telinganya untuk mendengar berkurang, tetapi Allah masih memberikan keberkahan yang lain. Apa keberkahan yang lain? Matanya masih bisa melihat, lisannya masih bisa berbicara, kemudian nafasnya masih normal, ya. Kalaupun hari ini ada orang yang sakit misalnya, ya, misalnya untuk apa? Untuk memegang sesuatu bergetar karena sudah bertambahnya usia, dimulai umur 60 tahun, tetapi umur ke belakang dari umur 59 tahun ke belakang dalam keadaan nikmat. Sehingga keberkahan-berkahan itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Keberkahan, kebaikan di dalam keluarga, kendaraan, ya, ataupun ya, rumah ataupun rezeki, itu semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di dalam doa ini, ya, at-tahiyatul mubarakatu, al-mubarakat, ya, semua keberkahan-keberkahan itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah memberikan kepada kita kebaikan itu sempurna. Sempurna. Walaupun mungkin ada seorang yang, ya, mungkin giginya rusak atau ompong, ya, 1, 2, tetapi sudah menikmati berapa lama, ya, sudah berapa lama menikmati. Atau mungkin salah satu dari anggota badannya, ya, lemah atau sulit untuk digerakkan, berapa lama sudah menikmati, ya, ternyata terkena penyakit, ya, salah satu penyakit 1-2 tahun sebelumnya atau 3 tahun, tetapi ke belakang berapa lama sudah menikmati nikmat yang Allah berikan, kebaikan, keberkahan yang Allah berikan, ya. Kalaupun salah satu ada yang kurang normal, tetapi Allah masih memberikan keberkahan yang lainnya. Sehingga benarlah Rasul mengatakan al-barakatu minallahi subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian selanjutnya adalah as-salawat, at-tahiyatul mubarakatus salawat. As-salawat artinya adalah satu doa dan yang kedua solat. Jadi arti dari as-salawat yang pertama adalah solat, yang keduanya adalah doa. Ini semuanya disebutkan di dalam doa tasyahud awal,
Ya, at-tahiyatul mubarakatus sholawat. Apa arti dari as-sholawat? As-sholawat adalah jamak dari solat. Artinya solat. Ini yang pertama. Yang keduanya adalah doa. Sehingga kita menyadari, mengetahui bahwa doa ataupun solat itu adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Solat yang kita laksanakan, solat yang kita dirikan, ya, yaitu kita tunjukkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lillah. Ya. Sehingga seorang yang solat, ya, maka kita diwajibkan untuk menunjukkan solat kita untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan solat kita mengharapkan dunia. Bukan solat kita untuk mengharapkan agar kita mendapatkan jabatan. Bukan solat kita untuk mendapatkan harta. Dan bukan juga solat kita untuk biar sehat, bukan. Tetapi Allah sebutkan as-sholawatu kemudian lillah. Solat kita adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya kita tunjukkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan untuk yang lain. Tetapi solat yang kita lakukan, siang dan malamnya kita dirikan, bacaan-bacaan yang kita baca di dalam solat, semuanya adalah kita tunjukkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan solat kita mengharapkan dunia. Bukan solat kita untuk biar kita rizkinya lapang. Bukan solat kita mengharapkan biar kita menjadi orang yang sukses, bukan. Tetapi solat ini kita tunjukkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian makna yang kedua adalah doa. As-sholawat artinya doa. Begitu juga doa-doa yang kita panjatkan, kita minta kepada Allah Rabbul Alamin. Doa-doa yang kita panjatkan adalah kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena as-sholawatu lillah. Dan doa-doa yang kita panjatkan hendaklah kita minta kepada Allah Rabbul Alamin. Bukan kita minta kepada jin. Bukan doa kita minta kepada malaikat. Bukan juga kita doa-doa yang kita panjatkan meminta kepada, ya, makhluk-makhluk Allah yang lemah. Karena doa hakikatnya adalah ibadah. Karena doa hakikatnya adalah ibadah. Sebagaimana Rasul bersabda di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa adalah ibadah. Sehingga ibadah dari doa yang kita panjatkan tidak boleh kita persembahkan untuk yang lain. Tidak boleh kita meminta kepada orang yang telah mati. Tidak boleh doa yang kita panjatkan kita peruntukkan kepada para jin. Doa yang kita panjatkan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. As-sholawatu lillah. Karena doa adalah ibadah. Dan di dalam sholat kita penuh dengan doa, penuh dengan permintaan, penuh dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah. Jangan sampai ketika kita sholat meminta kepada Allah, as-sholawatu lillah, itu kita doa, kita panjatkan kepada Allah. Tetapi selesai sholat mintanya doa kepada jin. Selesai sholat dia datang ke dukun, mintanya kepada dukun. Selesai sholat datang ke siapa? Datang ke orang yang sudah mati, meminta-minta di atas kuburnya. Padahal barusan sholat, at-tahiyatu, at-tahiyatul mubarakatus sholawatu lillah. Kemudian setelahnya adalah thayyibat. At-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibat. Apa arti dari thayyibat? Arti dari at-thayyibat segala kebaikan. Segala kebaikan ini hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Apa artinya? Segala kebaikan, baik itu ucapan ataupun perbuatan yang kita lakukan, maka hendaklah kita tunjukkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita persembahkan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Baik itu ucapan, baik itu perbuatan, maka kita tunjukkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita persembahkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala.
Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menerima yang buruk. Allah Subhanahu wa taala menerima dari yang baik-baik. Baik niatnya dan baik caranya. Baik niat dan baik caranya. Sehingga kebaikan-kebaikan semuanya adalah kita tunjukkan kepada Allah. Baik kebaikan di dalam ucapan kita, seperti doa ataupun yang lainnya, ataupun perbuatan-perbuatan kebaikan, kita berharap bahwa kebaikan yang kita lakukan mendapatkan balasan dari Allah. Karena kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kita mengharapkan balasan manusia. Bukan kita mengharapkan dari balasan-balasan dari manusia ataupun dari dunia, tetapi at-thayyibatu lillah. Kebaikan-kebaikan itu kita tunjukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.